Halo Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Juli 2021 untuk Aquarius Sun, Moon, Rising dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Kita akan bagi menjadi 3 bagian video ini, pembacaan ini. Pertama adalah pesan general untuk hidup secara global gitu ya, dalam segala bidang. Nanti ada pesan-pesannya, ya tinggal disesuaikan aja. Karena ini bisa menyangkut mengenai pekerjaan, mungkin juga hal-hal yang pribadi di dalam diri kamu, ataupun hubungan kamu dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan kamu mungkin, ataupun dalam kehidupan sosial, karir, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan saja. Nanti yang kedua dan ketiga itu adalah energi cinta asmara untuk yang single dan yang couple-nya ya. Tetapi sebelum kalian menekan timestamp-nya, aku harap kalian dengerin dulu intro ini karena aku mau kasih pesan supaya kalian ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, readingan yang umum. Bisa resonate sama kamu, bisa enggak, bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa enggak. Dan kalau memang ini tidak sesuai dengan apa yang ada saat ini dalam kehidupan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader lainnya yang sesuai dengan energi kamu. Termasuk kalau kamu tidak suka dengan aku, cara aku membawakan, ataupun dengan penempatan iklan aku dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini, silakan kamu cari hal yang memang sesuai dengan kriteria dan yang kamu inginkan ya, supaya kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian memang butuhkan, tinggalin sisanya. Aku sudah tebar kartunya untuk pembacaan general kehidupan secara global ya. Di sini kita punya Ace of Swords. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi nanti di bulan Juli kamu bisa dapat satu pencerahan ataupun satu ide gitu ya, yang menginspirasi kamu. Dan ini juga bisa berarti ada satu keputusan atau ada satu hal yang harus kamu putuskan. Mungkin harus memerlukan kamu untuk melakukan satu tindakan, ataupun kamu harus mengambil sikap akan satu situasi di dalam kehidupan kamu. Eh, aku juga ngelihat ini tuh kayak ada satu komunikasi yang baru ya, ataupun ini adalah kalian di encourage untuk lebih aktif dalam hal berkomunikasi, untuk link up sama orang, untuk menjalin hubungan gitu loh, dengan orang-orang sekeliling kamu, bahkan dengan orang-orang yang baru. Bila kamu ingin mengembangkan atau memajukan hal yang kamu sedang lakukan. Kalau yang aku lihat di sini ada Knight of Wands, ada Page of Cup, ada Four of Cup. Buat beberapa dari kamu, mungkin situasi dan kondisi kamu eh, kayak kayak ngerasa flat, mungkin nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Kamu mungkin melakukan sesuatu yang, ataupun berada dalam situasi yang membuat kamu ngerasa bosen, nggak ada interest, dan kamu punya masalah-masalah yang mengkonsumsi pikiran kamu. Dan itu membuat kamu tuh stuck ke arah situ. Padahal kalau kamu angkat muka kamu dan lihat sekeliling kamu, bisa jadi di sekeliling kamu itu ada jalan-jalan keluar, ataupun ada solusi-solusi yang bisa kamu pergunakan untuk membawa kamu keluar dari situasi yang mungkin pada saat ini sulit untuk kamu, masalah yang kamu hadapin. Dan aku ngelihat di sini ada satu hal yang kayak terbengkalai, ataupun luput dari perhatian kamu. Ini bisa jadi ada orang yang mungkin berusaha menawarkan sesuatu ya, bisa jadi itu pertolongan, bisa itu mungkin orang yang memang berusaha untuk mensupport kamu secara apa ya, secara emosional, supaya kamu bangkit lagi, jangan menyerah gitu ya. Cuman karena kamu lagi fokus dengan masalah kamu, ataupun dengan kesulitan, ataupun dengan situasi yang kamu gitu ya, kamu jadi agak mengabaikan orang ini. Ini bisa teman, ini bisa partner kamu ya, ataupun ini bisa keluarga kamu.
Karena ada, kalau aku lihat di dalam Page of Cup ini, kamu merasa apa yang kamu inginkan kok belum datang-datang. Mungkin kesempatan, mungkin opportunity, mungkin juga hasil dari kerja keras kamu. Kok nggak memperlihatkan wujud dan sesuai dengan apa yang kamu expect gitu. Dan ini mungkin somehow bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, dan kamu membiarkan emosi kamu itu take control gitu loh, ke kamu. Kamu mungkin juga lebih emosional gitu ya di dalam perjalanan ini gitu ya. Dalam bulan Juli ini tuh kamu banyak ngerasa emosi-emosi yang bikin kamu mungkin kurang nyaman. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini ada masalah dengan, kalau kamu udah berkeluarga, ini bisa jadi masalah dengan anak ya. Cuman kalau yang aku lihat ada satu hal yang merupakan trauma yang mungkin perlu kamu, em, mungkin nggak enak gitu ya. Untuk mengingat satu trauma pastinya nggak enak. Tetapi kalau trauma itu tidak dipulihkan, ini bisa membawa kamu ke hal-hal yang jadi masalah di kedepannya, ataupun pada saat ini tanpa kamu sadari trauma-trauma ini mempengaruhi kamu dalam kamu bertindak, dalam kamu mengambil keputusan, dalam kamu melihat sesuatu, mungkin mindset kamu, cara berpikir kamu, persepsi kamu. Dan ini bisa jadi trauma dari masa kecil. Mungkin pada saat kamu berkembang, orang-orang di sekitar kamu itu kurang mengencourage kamu, kurang melihat kemampuan kamu, ataupun suka belittle you gitu ya, nggak menghargai kamu, sehingga kamu mungkin jadi punya satu ketidakpercayaan diri, nggak percaya bahwa kamu mampu, nggak bisa ngelihat potensi-potensi di dalam diri kamu, dan lain sebagainya. Dan saat kamu menemui masalah, ini tuh kayak menjadi apa ya, men-trigger hal tersebut gitu loh. Men-trigger hal tersebut sehingga output kamu itu terpengaruh dari ini gitu. Begitu. Cuman ada satu hal yang berhubungan dengan hati dan perasaan yang membuat kamu mungkin ngerasa kesel ataupun ngerasa marah di sini, ya. Oke, The Chariot. Kamu pengen untuk bisa mengendalikan, kalau yang aku lihat di sini ya, bisa mengendalikan, mengontrol situasi kamu sesuai ke arah dan tujuan yang kamu ingin. Cuman yang tadi aku bilang, ada hal-hal yang mungkin kamu perlu lakukan dulu, kamu perlu lihat dulu, kamu perlu benerin atau beresin dulu, ataupun mungkin ini hal-hal yang perlu kamu pelajari, ataupun hal-hal yang kamu perlu latih untuk bisa ke arah yang kamu pengen tuju. Buat beberapa dari kamu pengen pindah, pengen move dari satu situasi ke situasi yang lain. Buat beberapa dari kamu is probably literally kamu pengen pindah tempat, pindah perusahaan, pindah kerja, uh, pindah tempat tinggal yang tadi aku bilang. Tetapi kamu pengen pengen nggak di sini-sini aja gitu loh, karena gue udah capek, gue udah bosen. Mungkin kurang tantangan ya buat beberapa dari kamu. Tapi untuk itu kamu memerlukan hal-hal lain, dimana kamu mungkin ngelihat gue belum bisa untuk melakukan, untuk ketemu goal gue, untuk menjalani apa yang gue pengen, untuk bisa mengendalikan, mengontrol ini, karena kamu mungkin masih belum punya fuelnya, bahan bakarnya. Buat beberapa dari kamu yang mungkin pengen mulai satu bisnis atau satu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, kamu masih punya mungkin kendala di dalam bidang keuangan yang belum cukup gitu ya. Dan aku ngelihat di sini karena ada Seven of Pentacles juga di dalam keadaan terbalik, dengan adanya Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini ada masalah atau kesulitan dalam bidang keuangan, dalam bidang apa ya, pekerjaan atau karir kamu. Buat beberapa dari kamu, bahkan kamu pada saat ini mungkin uh, merasakan tidak mempunyai sesuatu yang bisa apa ya, kayak
kestabilan ataupun securities. Buat beberapa dari kamu merasakan hal itu karena gue nggak punya tabungan, gue belum punya hal yang bisa sesuatu yang lebih gitu loh untuk gue bisa mewujudkan hal-hal yang pengen gue lakuin ini. Dan kamu mungkin ngerasa ngerasa dengan ketidakada stabilan dan rasa secure ini di dalam pekerjaan mungkin, dalam finansial, ataupun dalam hubungan mungkin gitu ya. Ini bikin kamu tuh jadi goyang gitu loh. Dan nggak nyaman. Cuman buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini seperti ada sesuatu yang sebenarnya kamu pikirkan tapi belum kamu implementasikan atau kamu apply dalam satu hal yang real atau nyata. Kamu punya ide, kamu punya satu gagasan, tapi ini masih di angan-angan gitu loh, masih ada, ataupun ini berhubungan dengan cita-cita harapan kamu gitu ya. Itu masih belum bisa kamu wujudkan. Ataupun ini adalah hal yang kamu tadi aku bilang, kamu pengen lakuin tapi masih ada di dalam pikiran kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat, ajakan untuk kamu sudah mulai mengambil langkah, mulai mengambil tindakan akan hal yang kamu pikirkan itu gitu loh. Karena kadang-kadang kita mau cari apa sih yang harus gue lakuin, di mana sih gue harus menginvestasikan diri gue, di mana sih harus menginvestasikan misalnya uang gue, tenaga gue, waktu gue dan lain sebagainya. Kita suka nyari apa sih gitu ya, kemana sih tujuan gue, jalan gue di mana. Satu hal yang biasa eh, satu hal yang bisa menolong kita untuk mengetahui hal itu adalah hal yang sering kita pikirkan. Untuk mencari passion kita apa sih? Kebisaan kita apa sih? Kemampuan kita apa sih? Gitu. Speak up. Do something with it ya. Lakukan sesuatu dengan hal itu. Hal itu. Jadi kamu gak bingung-bingung lagi. Karena kalau yang aku lihat, kamu punya sesuatu tapi kamu pendem. Kamu punya sesuatu tapi kamu tahan. Kamu punya hal yang kamu simpen dan mungkin kamu gak berani untuk ngeluarin itu ataupun gak berani untuk nge-share itu. Baik ini adalah perasaan kamu, baik ini mungkin adalah pikiran atau ide-ide kamu, tetapi ini adalah sesuatu hal yang masih kamu kayak umpetin gitu loh. Mungkin kamu takut, mungkin kamu gak berani untuk ngelakuin hal tersebut, ataupun kamu mungkin masih berpikir, kemana ya, harus ngapain ya, harus gimana ya. Cuman kalau kamu dalam keadaan yang gak jelas gitu, aku ngelihat di sini, iya jangan terburu-buru dan gegabah. Harus benar-benar kamu pikirin baik buruknya, apa konsekuensinya, dan harus terstruktur dengan jelas. Jangan hanya mengikuti tapi tidak ada tataan yang jelas gitu loh. Nantinya kamu bisa lost, nantinya kamu bisa kayak di tengah jalan terus bingung harus ngapain gitu. Buat beberapa dari kamu mungkin ada masalah dalam keluarga, rumah tangga juga aku lihat di sini ya, ada satu ketidakharmonisan, mungkin hubungan kamu sedang lagi kurang enak. Dan mungkin dikarenakan orang yang kadang-kadang kita mikir dulu baru kadang-kadang kita ngomong dulu atau ngelakuin sesuatu dulu baru mikir. Nah, hal yang kayak begini kadang-kadang bisa jadi masalah. Ya, jadi be very careful dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apalagi kalau misalnya ini berhubungan dengan hubungan keluarga ataupun dengan pasangan kamu dan lain sebagainya, ya. Oke, dan mungkin ini ada masalah dikarenakan masalah finansial yang membuat hubungan jadi kurang harmonis, ya. Ataupun bukannya membuat hubungan tidak harmonis, tetapi itu mengganggu kayak kamu nggak punya satu kestabilan gitu loh. Ataupun ini adalah pesan untuk kamu. Kalau kamu ingin punya sesuatu supaya bisa berjalan,
Ini semua membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, memberikan kesempatan, memberikan waktu dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu perjuangkan untuk berbuah dan menunjukkan hasil. Dan mungkin pada saat ini kamu mulai kehilangan kesabaran gitu. Dan ini pesannya adalah pada saat ini mungkin ini belum menunjukkan, tetapi jangan berhenti. Kalau yang aku lihat sih begitu, jangan berhenti. Dan mungkin kamu, oh gue bisa sendiri, gue bisa sendiri, gue bisa sendiri. Dan mungkin kamu membutuhkan orang lain untuk mensupport kamu gitu ya. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke yang cinta asmara untuk single. Aquarius single, ini adalah readingan untuk kalian bulan Juli 2021. Oke, Ten of One terbalik di sini, meloncat dia. Kamu masih ada banyak beban-beban yang kamu bawa. Mungkin residu dari hal-hal yang di masa lalu ataupun dari hubungan yang lalu, orang yang dealing dengan kamu di masa lalu, dan kamu masih punya banyak beban terhadap hal tersebut. Buat beberapa dari kamu, mungkin perpisahan kamu dengan seseorang ataupun hubungan yang sudah kamu lewati ini menaruh beban, menaruh tanggung jawab yang kamu rasa cukup berat. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu jadi single parents dan kamu harus ngurusin keluarga kamu, ngurusin anak kamu, berjuang mati-matian sendiri karena mungkin orang ini nggak ada lagi, udah nggak ada. Dan buat beberapa dari kamu mungkin orang ini ya ninggalin beban di kamu tanpa mau mengambil bagian ataupun berperan serta untuk nolongin kamu gitu. Tapi kayak kamu tuh lagi jalan dengan memikul sesuatu yang sangat berat. Ten of Cup, orang yang tadinya bersama kamu, dengan adanya si Ten of Cup ini, aku lihat mungkin orangnya banyak memberikan kamu harapan, hayalan, janji. Dia sudah banyak kayak mengasih cerita yang manis gitu loh. Nanti gue bakal nikahin lu, nanti kita punya keluarga, nanti kita punya anak, gue bakal cinta sama lu, gue bakal ngurusin lu, wah pokoknya memperlakukan lu sebagai king or queen in my life. Ace of One dalam keadaan terbalik. Dan kamu tahu itu cuman impian gitu loh. Ataupun buat beberapa dari kamu sudah banyak membangun impian dengan orang ini, tetapi kandas. Seven of Pentacles. Buat beberapa dari kamu cuman, ya kamu bukan cuman. Buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang cuman ngomong doang di sini. Pelaksanaannya nol. Oke. Buat sebagian dari kamu, ini mungkin bukan orang dari masa lalu, tetapi orang yang sempat dekat dan sempat memberikan satu harapan bahwa apa yang gua punya, mungkin udah PDKT gitu ya, dan mungkin kamu udah mungkin ngayal ataupun kamu udah mungkin berpikiran jauh, tetapi apa yang kamu inginkan nggak terwujud. Dan kamu kayaknya mungkin karena orang ini kok kayaknya terlalu tinggi, terlalu kayak halu gitu ya orangnya, itu jadi bikin kamu ilfeel. Bikin kamu ilfeel karena kamu pengennya yang nyata-nyata aja. Hidup gue udah berat, hidup gue susah, hidup gue udah ribet. Gue nggak pengen cuma dijanji-janjiin, gue nggak pengen juga dealing dengan orang yang nggak jelas gitu, orang yang banyak ngawang, nggak napak. Karena kamu ngelihat kenyataannya dari apa yang dia omongin, apa yang dia pikirin, dengan apa yang
ada di dalam kehidupan dia, dari apa yang kamu lihat juga beda. Page of One, ada kabar yang cukup baik, dan ini bisa jadi ya mengenai si orang ini gitu ya. Ada komunikasi masuk yang membuat kamu excited. Cuman kalau yang aku lihat tuh cuman kayak membara awalnya, tapi habis itu redup gitu loh. Habis itu kayak kamu kehilangan selera. Hanya kelihatan bagus layer luarnya, tetapi pas begitu kamu mulai masuk ke dalam, kamu menemukan hal-hal yang mungkin gak cocok sama kamu, ataupun membuat kamu yang jadi nggak pengen gitu loh, nggak mau. The World Card. Buat beberapa dari kamu mungkin baru menyelesaikan, menyudahi sesuatu. Dan mungkin ini yang membuat kamu tuh, gue tuh masih berat. Kalau misalnya, apa ya, gue harus diribetin lagi dengan macam-macam, gue nggak bisa. Dan kamu tuh masih berjuang gitu loh, berjuang untuk bisa bangkit lagi. Sedangkan beban yang ada di bahu kamu tuh berat sekali. Kamu sekarang cuman fokus, kalau yang aku lihat, gue fokus dengan cita-cita, harapan, dan impian gue. Dan mungkin kamu tadinya ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue apa ya, misalnya mau kenalan orang, kalau ada orang yang tertarik sama gue, tapi abis itu kamu mikir, aduh, hal itu malah bikin gue ribet ya, gue mendingan gue fokus dulu deh sama hidup gue fokus dulu deh ngebenerin atau ngebenahin hidup gue, fokus di situ dulu. Five of Swords. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu kalau ngelihat ada orang yang mungkin berusaha deketin kamu lebih kayak gini loh. Gue udah megang banyak hal. Gue udah ngurusin banyak hal. Gue nggak bisa lagi ngasih apa-apa. Kalau lu mau, lu yang usaha. Gue liatin gitu. Gue nggak mau fight untuk orang lain. Gue lagi fight untuk diri gue sendiri. Gue lagi fight untuk hidup gue. Gue lagi fight untuk anak-anak gue. Gue lagi fight untuk bikin hidup gue tuh berjalan maju ke depan. Jadi either lo yang usaha atau gue fokus di sini dulu. Mendingan gue nggak urusin lo, nggak urusin orang-orang ini, gitu. Dan kamu lagi banyak hal yang kamu urusin ini. Karena kamu punya tanggungan. Kalau yang aku lihat di sini tuh kamu punya tanggungan yang menuntut kamu untuk bisa strong, untuk bisa terus maju. Mungkin ini adalah kamu menanggung orang tua kamu. Ini kamu tadi aku bilang menanggung anak gitu ya. Tetapi ada satu tanggungan, ada beban berat yang sedang kamu pikul. Begitu. Tapi ada satu informasi ataupun satu news, ada berita baik di sini ya. Yang bikin kamu apa sih? Happy gitu. Happy. Atau buat beberapa, kalau yang aku lihat dalam in a way untuk menyelesaikan ini, kamu tuh masih banyak urusan. Mungkin dengan ex kamu banyak urusan. Mungkin dia banyak nuntut, banyak minta ini, minta itu gitu ya. Dan kamu kalau yang aku lihat nggak mau. Gue nggak mau berantem lagi. Gue udah males kasih waktu gue, perhatian gue, dan lain sebagainya. Apalagi masalah-masalah materi. Gue udah cukup. Gue udah mau move on. Gue udah mau maju ke depan. Lu udah cukup ngebebanin gue gitu loh. Oke, ini adalah untuk Aquarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Cerita dan pesan-pesan untuk Aquarius yang berpasangan dari katanya Tarot bulan Juli 2021.
Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kamu merasa banyak hal yang mendistract hubungan kamu, hal yang mengganggu hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin udah capek untuk mengupayakan supaya hubungan ini bisa berjalan. Kamu udah capek untuk berusaha memberikan diri kamu, mengupayakan dan bekerja keras untuk itu gitu ya. Ataupun buat beberapa dari kamu ngerasa bahwa hal yang kamu berikan itu kayak disia-siakan sama mereka. Three of Swords. Yang gue dapat dari segala sesuatu yang gue kasih sama lo hanyalah sakit hati. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu dealing dengan orang yang mungkin agak males mungkin di dalam kehidupan, gak mau kerja, maunya enak aja, dan kamu yang disuruh susah gitu. Buat beberapa dari kamu mungkin mereka males untuk ikut serta dalam memajukan hubungan ini, ataupun dalam hal-hal yang penting dalam hubungan ini. Nggak ada saling, kamu aja. Dan buat beberapa dari kamu mungkin dikarenakan kamu sakit hati dengan perilaku atau perbuatan orang ini, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi menyangkut adanya orang lain ya, yang membuat kamu ngerasa terhianati. Kamu udah kayak ngedrop. Gue udah capek. Apalagi sih yang lo pengen dari gue? Gue udah kasih semuanya kok. Tapi lu terus menerus nyakitin gue. Three of One. Menunggu. Mungkin menunggu dia minta maaf, menunggu dia kembali, menunggu dia mau berkomunikasi sama kamu, menunggu dia bisa berubah. Three of Pentacles, ini ada orang lain ini di dalam hubungan kamu. Bisa jadi orang ini adalah orang yang menjadi option ini buat dia. Dan dia mungkin ada option di dalam hidupnya dia, dan dia sedang memilih. Dan kamu mungkin gue gue udah cukup lama menunggu lo. Gue nggak bisa lagi kasih waktu, ataupun gue nggak mau usaha lagi untuk meneruskan hal ini, karena gue nggak pengen jadi option. Gue pengen jadi seseorang yang lo jadikan prioritas gitu loh. Dan gue nggak mau jadi orang ketiga, ataupun gue nggak mau ada orang ketiga ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bukan orang ketiga yang berarti bahwa mereka selingkuh dan segala macam, tetapi ada orang-orang yang menginterfere atau menginterupsi hubungan kalian sehingga terjadilah masalah. Cuman kamu lagi mungkin menanti bahwa orang ini menyelesaikan hubungannya yang dia punya dengan orang lain untuk bisa bersama kamu. Ataupun menunggu keputusan. Sikap apa sih, tindakan apa sih yang bakal lo kasih kalau gue udah nggak mau lagi? Terus apa usaha lo? Apa reaksi dan respon lo tuh apa? Dan mungkin kamu ngelihat dia kayak nggak bergeming gitu ya, nggak do something. Dan ini yang bikin kamu makin sakit hati, sedih, kecewa. Karena bisa jadi apa yang dilakuin orang ini itu ya udah sangat mengecewakan, dan kayak sulit untuk kamu bisa memaafkan, sulit untuk dimaafkan juga, sulit untuk dilupakan, sulit untuk diabaikan. Ini udah sangat menyakitkan, udah sangat menyakiti. Komitmen ini menyakiti diri kamu. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Tumpah. Two of One.
Iya, ada di persimpangan jalan. Cuman belum final gitu loh, Aquarius. Ini belum final. Seseorang nih masih berpikir. Dan satunya lagi menunggu. Apa hasil dari pemikiran lo? Hasil dari kontemplasi lo? Hasil dari em, waktu yang gue berikan untuk lo mikir itu apa? Tapi mungkin kalau aku lihat di sini dengan adanya Ace of Cup dan Two of Cup, mungkin tidak seperti apa yang kamu harapkan sehingga kamu kecewa. Ngapain gue kasih dia kesempatan untuk mikir? Ngapain gue kasih dia ini ya? Ngasih dia waktu, ngasih dia, dan orang ini mungkin tidak bisa mendecide, nggak bisa memutuskan. Dan di situ kamu makin ngerasa kok kayak gue tuh apa dong jadinya? Lu apa ya, kayak kayak dikasih pilihan kayak lu milih hubungan ini dan milih gue apa gimana? Dan saat mereka mungkin tapi itu yang bikin kalian jadi ngerasa ngerasa kecewa gitu ya dengan apa yang kalian sudah lewati sama orang ini. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya, nggak bisa. Gue ah, nggak tahu harus di mana aku harus menapak. Nggak tahu harus di mana gue harus taruh hati gue, diri gue, gitu loh. Orang yang nggak bisa punya sikap kalau yang aku lihat di sini. King of Pentacles. Tapi sebenarnya kamu pengen hubungan itu sebenarnya udah punya rencana-rencana. Kamu udah ngebayangin mungkin masa depan dengan orang ini, dan mungkin dianya juga yang ngasih harapan itu gitu loh, udah berencana, udah mungkin membangun impian dan harapan dan lain sebagainya. Cuman kayak pelaksanaannya itu dikarenakan dia nggak berani mengambil sikap. The Empress, Six of Pentacles, Temperance dalam keadaan terbalik. Ya, kehilangan kesabaran. Kamu ngerasa selama ini gua yang selalu memberi dan ini nggak adil buat gue, ini nggak adil, nggak seimbang, dan gue sudah memberikan cukup banyak, sedangkan lu tidak memberikan. Jadi ada ketimpangan di sini. Buat beberapa dari kamu, iya, kamu mempunyai sesuatu yang kamu pengen capai. Tetapi dikarenakan dia orangnya pelin-pelan dan tidak bisa bersikap, ini jadi tidak bisa membuat kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa kamu ataupun orang yang di lingkungan kamu, itu adalah orang yang sangat controlling ya. Pokoknya harus melakukan dengan cara gue dan harus dengan cara gue gitu. Harus dengan cara gue dan hanya cara gue. Cara orang lain itu enggak. Cara lo itu enggak. Pokoknya lo harus nunggu kapan waktunya, kapan eh, saatnya dan lain sebagainya. Dan kamu nggak bisa. Gue nggak bisa ngikutin lo terus. Gue nggak bisa ngikutin mau lo terus. Gue mungkin buat beberapa dari kamu hubungan ini udah terlalu jauh. Bahkan buat beberapa dari kamu mungkin ini buat spesifik sekali. Eh, Mungkin ini udah sampai kamunya apa, hamil salah seorang menyebabkan hal itu. Tetapi ada satu hal yang menjadi satu tanggung jawab gitu loh. Mungkin bukan hamil ya. Cuman dia kalau yang aku lihat di sini, kita punya Queen of Swords, kita punya Four of Wands, kita punya Star card. Ini adalah energi kamu. Iya, orangnya nggak bisa.
Dia masih mau bersama kamu. Cuman mengikuti apa yang kamu pengen dari dia. Itu masalahnya. Nggak bisa. Dia sayang, dia pengen sesuatu yang lebih dari hubungan kamu. Tetapi ini ada satu penghambat. Mungkin ini adalah dia punya komitmen. Dia ada dalam satu pernikahan. Dan mungkin ini ada masalah di dalam hal itu untuk menyelesaikan hal itu. Dan dia juga mungkin ada pertimbangan anak dan lain sebagainya. Buat beberapa mungkin sebagian kecil ataupun mungkin hanya satu orang. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, dia melihat hubungan ini, dia mau sebenarnya. Dia punya satu harapan kalau kamu masih mau sama, maksudnya mau menjalani hal ini. Cuman untuk memberikan tuntutan kamu itu yang dia sulit. Dan di sini mungkin dia lagi mikirin gimana caranya. Gimana cara gue ngomong sama dia? Gimana gue harus melakukan hal ini supaya gue tuh bisa nyelamatin, bisa tetap punya punya bisa langgeng terus gitu ya. Ada hal itu di dalam energinya. Cuman kamu ngeliat dengan dia tidak bisa memberikan apa yang kamu pengen, itu membuat kamu kecewa gitu loh. Karena dia nggak bisa ngasih apa yang kamu inginkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik sekali, kamu pengen punya keturunan. Cuman mungkin ada kendala di dalam hal itu. Dan itu membuat kamu kecewa. Dan mungkin apa ya, cara penyampaiannya itu agak menyakitkan hati. Begitu. Cuman keinginan dia itu untuk dibikin jadi real itu nggak bisa. Ataupun apa yang kamu harapkan itu dibikin real itu jadi nggak bisa. Karena ada satu halangan, ada tembok besar yang dianya sendiri. Sebenarnya kamu mungkin mikir dia yang harus ngebuka kuncinya, dia yang harus ngedobrak, tapi dianya tuh nggak berani ataupun nggak merasa nggak mampu ataupun ngomong sama kamu ataupun menunjukkan gua nggak bisa, belum siap, bisa jadi seperti itu. Dan dia mungkin banyak berpikir banyak dan kamunya nggak sabar. Oke, itu adalah untuk Aquarius yang berpasangan. Aku akan baca energi yang aku lihat kencang di dalam kartu-kartu ini, tapi mereka nggak harus jadi zodiak itu ya. Aku lihat ada energinya Capricorn, ada Scorpio, Pisces, Cancer, Gemini, Libra, sesama Aquarius, Taurus, Aries, Sagittarius. Itu yang aku lihat kencang. Virgo. Cuman aku lihat di dalam hubungan ini ada satu orang yang over controlling atau berusaha mengendalikan dan maunya tuh gede gitu loh. Maunya tuh gede, maunya tuh banyak, maunya gede. Dia pengen selalu dipuaskan, dia pengen selalu diturutin. Cuman ya kadang-kadang situasi dan kondisi orang nggak bisa selalu kan gitu. Begitu. Oke, Aquarius, terima kasih ya udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.